Oke, selamat datang di misi pertama kalian. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya beli saham pertama. Sesuatu yang kelihatannya ribet, kita akan ubah jadi langkah-langkah yang super sederhana. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar, yang pasti ada di kepala semua pemula. Mau beli saham? Tapi kemana sih? Pertama-tama kita luruskan dulu ya. Kalian nggak bisa nih mampir ke minimarket terus bilang, "Bang, beli sahamnya satu ya." Hehe, ya nggak gitu caranya. Atau kepikiran buat nelpon langsung CEO perusahaannya, terus transfer duit dan bilang, "Pak, saya beli sahamnya ya." Wah, jelas bukan gitu juga. Terus, gimana dong cara yang benar? Nah, ini dia nih, roadmap misi kita hari ini. Kita bakal mulai dari cara modern berinvestasi, lanjut ke cara buka akun, isi dana, sampai akhirnya beli saham pertama. Habis itu, kita bakal ngintip sedikit soal analisis, dan yang paling penting, soal pola pikir yang benar sebagai seorang investor. Sip, kita masuk bagian pertama, cara modern berinvestasi. Kita mau kenalan dulu nih sama dua pemain utama di dunia saham zaman now, aplikasi dan yang namanya sekuritas. Jadi, apa sih sekuritas itu? Gampangnya gini deh, anggap aja mereka ini perantara resmi. Setiap kita mau jual atau beli saham, wajib hukumnya lewat mereka. Nggak bisa langsung, mereka inilah gerbangnya ke bursa efek. Nah, biar nggak bingung, ini bedanya. Stockbit itu aplikasinya, yang ada di HP kalian. Ini cuma alatnya, antar mukanya. Tapi di belakang layar, yang kerja beneran itu PT Mahakarya Arta Sekuritas. Merekalah perusahaan sekuritasnya yang ngejalanin perintah jual beli kalian. Jadi, aplikasi itu remote-nya, sekuritas itu TV-nya. Oke, lanjut ke bagian 2 ya. Membuka akun Anda. Nah, ini udah mulai praktik nih, gimana cara memulainya? Nah, sebelum daftar, siapin dulu beberapa amunisi ini. Kalian butuh KTP, terus nanti ada selfie sambil pegang KTP, siapin juga data pribadi sama data pekerjaan. Oh ya, satu lagi, rekening bank BCA. Kalaupun belum punya, tenang, sekarang buka rekening BCA bisa online kok. Pasti langsung kepikiran kan? Ini aman nggak sih ngasih data-data pribadi kayak KTP begini? Wajar banget kok kalau kalian khawatir soal ini. Jawabannya aman. Kenapa? Karena aplikasi kayak Stockbit ini udah resmi, terdaftar, dan yang paling penting diawasi langsung sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini segel keamanannya. Oke, jadi alurnya gini. Kalian daftar, terus data kalian bakal dicek sama beberapa pihak. Ada sekuritas, KSEI, sama bank. Kelihatannya banyak ya, tapi proses ini cepat kok. Biasanya cuma makan waktu sekitar 1 hari kerja. Besoknya, akun kalian udah aktif dan siap tempur. Lanjut ke bagian 3. Mengisi dana RDN. Akunnya udah jadi, sekarang waktunya isi peluru, modalnya nih. Nah, pas kita transfer duit buat investasi, uangnya itu masuk mana? Bukan ke rekening perusahaannya ya, tapi ke yang namanya RDN, alias rekening dana nasabah. Ini rekening khusus yang dibuat atas nama kalian sendiri. Jadi uang kalian itu aman, terpisah dari aset perusahaannya. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal transfer dari rekening bank biasa kalian ke nomor RDN yang udah dibikinin tadi. Begitu dananya nyampe, udah deh langsung bisa dipakai buat beli saham. Simple kan? Nah, ini dia nih, the main event. Bagian 4, membeli saham pertama Anda. Yuk kita lihat langsung prosesnya. Oke, kita ambil contoh mau beli sahamnya Bank BRI, kodenya BBRI. Gini caranya. Pertama, di aplikasi cari aja kodenya BBRI. Kedua, langsung pencet tombol beli. Ketiga, kalian atur mau beli di harga berapa dan berapa banyak. Nah, ingat ya, satuannya itu lot, dan satu lot itu isinya 100 lembar saham. Terakhir, cek lagi orderannya, kalau udah yakin tinggal konfirmasi. Nanti sebelum benar-benar konfirmasi, bakal muncul layar rincian kayak gini. Ini penting, biar transparan. Kelihatan kan? Nilai ordernya berapa, terus biaya brokernya. Nah, ini kebetulan lagi promo jadi gratis, sama ada biaya bursa. Jadi buat beli saham seharga Rp410.000, total yang perlu kita bayar cuma Rp410.176. Jelas banget rinciannya. Coba deh lihat lagi biaya bursanya. Totalnya itu cuma 0,043%. Kecil banget. Ini jadi bukti ya, kalau mau mulai investasi itu biayanya nggak segede yang kita kira kok. Oke, kita masuk ke bagian 5, sekilas tentang analisis. Kalau tadi kita udah belajar gimana cara belinya, sekarang pertanyaannya geser nih ke kenapa kita harus beli saham A bukan saham B. Coba kita intip contoh simpel ini. Ada perusahaan dengan kode saham BAJA. Lihat deh grafik laba bersihnya.
Tahun 2019 cuma 1 miliar, tahun 2020 lompat jadi 55 miliar, dan di separuh tahun 2021 aja udah 79 miliar. Nah, data visual kayak gini bisa ngasih kita gambaran cepat ini perusahaan lagi sehat atau enggak. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Bagian 6, pola pikir investor yang bertanggung jawab. Intinya cuma satu. Kalau investasi, kalian harus punya prinsip ini. Untung karena kalian, rugi pun karena kalian. Semua keputusan ada di tangan kalian. Jangan beli saham cuma karena ikut-ikutan teman atau dengar gosip. Riset sendiri, putuskan sendiri. Jadi apapun hasilnya, itu adalah tanggung jawab kalian sepenuhnya. Oke, misi pertama kita selesai. Sekarang, kalian udah tahu caranya beli saham. Tapi, pertanyaan selanjutnya, yang jauh lebih menantang, udah siap belum buat belajar kenapa sebuah saham itu layak dibeli? Perjalanan kalian sebagai investor baru aja dimulai.